wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya hari ini? Selamat malam Ibu, baik-baik saja, cuman lumayan capek Bu. Pasti ya, Bapak Ibu tetap semangat ya, walaupun ini sudah malam, tapi kita semua harus selalu sehat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat Bapak Ibu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke hari ke-9, pembelajaran tentang capaian pembelajaran yang akan disampaikan oleh pemateri kita atau narasumber kita, yaitu Pak Dian. Untuk Pak Dian, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk sedikit menyampaikan materi yang akan dibahas pada kesempatan. Dan saya mohon maaf karena mungkin selama beberapa hari kita meskipun dengan menggunakan virtual, tetapi tidak membuat semangat kita untuk kendor ya Bu ya. Alhamdulillah sampai hari ke-9 ini kita bisa bertemu kembali, bertatap muka, meskipun di dunia maya gitu Bu. Nah, untuk kesempatan hari ini saya akan membahas tentang capaian pembelajaran, di mana ada beberapa hal yang mungkin menjadi bahan baru bagi kita sebagai guru penggerak di SMP minimal, di tingkat SMP ataupun tingkat SD. Dan mungkin ada sedikit catatan ya, ada sedikit catatan yang menjadi bahan materi kita pada hari ini, di mana sebentar saya akan tunjukkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini sedikit tentang materi pembelajaran Bu, capaian pembelajaran. Nah, ini Bu, sedikit materi tentang capaian pembelajaran. Mungkin pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita pernah membahas tentang capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran, di mana segala sesuatu yang bersangkut paut dengan peserta didik, kita harus bertujuan untuk melakukan peserta didik itu menjadi hasil yang maksimal. Contohnya, kalau kita memberikan sebuah tugas ataupun pembelajaran yang bersifatnya melatih pada mereka, di situ pasti ada tujuan pembelajarannya atau capaian pembelajarannya yang akan mereka dapat pada pembelajaran tersebut. Karena kita hampir semuanya guru bahasa Inggris, jadi dari awal yang namanya pembelajaran bahasa Inggris itu mungkin di mata mereka, di mata peserta didik atau di mata siswa, menjadi pembelajaran yang sangat membosankan mungkin gitu ya. Tetapi kita harus bisa meyakinkan pada mereka bahwa pembelajaran bahasa Inggris itu tidak membosankan ataupun tidak memboringkan gitu ya. Karena mau tidak mau mereka harus bisa memahami pembelajaran bahasa Inggris di tingkat SD ataupun SMP. Meskipun di tingkat SD baru, kalau di daerah kami itu baru mulok pilihannya bahasa Inggris. Tapi untuk
di tingkat SMP itu pembelajaran wajib yang harus ditempuh selama 3 tahun lamanya. Nah, jadi mau tidak mau mereka harus bisa memahami tentang pembelajaran bahasa Inggris. Dan mungkin di dalam pembelajaran bahasa Inggris itu juga kita harus mampu juga menunjukkan atau meyakinkan mereka untuk paham betul tentang bahasa Inggris. Nah, sebagai pendidik ataupun pengajar, kita harus mempunyai target untuk mencapai tujuan pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Nah, di sini ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi catatan sedikit untuk tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, jadi mungkin ini Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, hanya globalnya saja yang saya catat ataupun yang saya tampilkan di kesempatan hari ini. Yang pertama mungkin tujuan atau alur pembelajaran ini bisa menjadi outcome kepada peserta didik. Jadi ada tujuannya, gitu ya, ada tujuan pembelajaran. Mungkin bisa dideskripsikan di sini bahwa capaian pembelajaran atau learning outcomes adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik. Otomatis secara umumnya mungkin peserta didik itu mendapatkan hasil dari pembelajaran tersebut, gitu ya. Setelah menyelesaikan suatu periode pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Otomatis yang namanya capaian pembelajaran itu bukan hanya dari segi pengetahuan saja. Ya, di sini ada berbagai macam bentuk untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut. Ada sikap, pasti itu ya, karena di dalam penilaian itu ada sikap. Terus yang selanjutnya ada keterampilan, di mana keterampilan tersebut harus bisa diampuh oleh peserta didik tersebut. Terus kompetensi sebagai hasil dari pembelajaran yang tadi, dan akumulasi pengalaman kerja. Otomatis dari tiap tingkatan yang kita alami, yang mereka alami dari kelas 7 sampai kelas 9, otomatis daya pemikiran mereka akan meningkat gitu. Jadi yang pertama di kelas 7 mereka pasti akan mengenal dulu ya, perkenalan dulu biasanya. Jadi dalam pembelajaran juga ada introduction. Ya. Terus ada sedikit naik di kelas 8 ada greeting ya. Terus naik di kelas 9 ya dibahas tentang teks gitu. Jadi otomatis pengalaman kerja atau pengalaman mereka belajar itu akan tumbuh dengan sendirinya gitu. Terus di sini ada beberapa ungkapan dari ahli ya, dari para ahli, di mana capaian pembelajaran kerap kali digunakan bergandengan dengan kompetensi, meskipun memiliki pengertian yang berbeda dari segi ruang lingkup pendekatan. Itu ungkapan dari salah seorang ahli, di mana mungkin lebih dijelaskan lagi dengan digunakannya untuk menjelaskan educational intent. Di antaranya adalah learning outcomes, teaching objective, competencies, behavioral, objective, goal, and tujuan, berarti aims ya. Berarti ada tujuan gitu ya di sana. Ya otomatis dalam alur tujuan pembelajaran yang yang menjadi cita-cita gitu ya. Setiap mapel yang ada di satuan pendidikan bisa menghasilkan anak didik yang terampil, yang pengetahuannya sangat luas ya. Terus kompetensinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Semua cita-cita dari
pendidik, dari guru pasti begitu. Tetapi kenyataan di lapangan karena tidak setiap daerah atau tidak setiap wilayah yang bisa mencapai hal itu karena keterbatasan sumber daya manusianya, ya, terus keterbatasan dari sarana prasarananya. Karena di daerah mungkin banyak sekali fenomena yang terjadi, guru bahasa Inggris, ya, atau mapel bahasa Inggris itu dipegang oleh guru bahasa Indonesia gitu kan, banyak sekali gitu kan, ataupun yang tidak kompetensi di bidangnya. Nah, jadi itu adalah pembelajaran yang sering terjadi di Indonesia pada umumnya. Dan di daerah saya juga seperti gitu ya. Selama beberapa tahun ke belakang, karena mungkin sumber daya manusianya tidak mendukung, otomatis hasilnya juga tidak memuaskan karena dipegang oleh guru atau orang yang tidak berkompetensi di bidangnya. Nah itu ya sedikit tentang tujuan pembelajaran atau pencapaian pembelajaran yang harus peserta didik diharuskan seperti itu. Itu cita-cita semua pendidik seperti itu. Tapi ya seperti yang tadi saya ucapkan bahwa di lapangan pasti berbeda. Karena pemerintah sangat kurang sekali dalam menyikapi hal ini. Meskipun para inohong yang ada di atas dari tahun-tahun dulu sudah menggambarkan hal-hal tersebut. Tapi kenyataannya seperti ini. Dan ini sampai saat ini masih terjadi hal seperti itu. Pembelajaran, otomatis orang tersebut tidak ahli dalam bidangnya gitu kan. Terus selanjutnya ada 6 langkah pembelajaran yang mungkin ini menjadi sedikit catatan bahwa dalam membuat sebuah capaian pembelajaran itu mungkin ada hal-hal yang harus kita lewati. Yang pertama, melakukan analisis CP. Yang CP tersebut adalah capaian pembelajaran yang membuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Ya. Artinya, melakukan analisis CP tersebut, kita harus betul-betul bisa membuat rangkuman pembelajaran yang akan disampaikan kepada anak itu bisa dimengerti oleh mereka. Dan kita tidak tahu bahwa mereka daya pikirnya pasti berbeda-beda. Ya. Meskipun di sana satu tingkatan kelas 8 contohnya. Tapi daya pikirnya pasti berbeda. Daya tangkap pemikirannya pasti berbeda. Nah, kita belum sampai untuk ke sana untuk bisa mengetahui daya pikir mereka, kita belum sampai. Tetapi kita bisa mengatasinya dengan melakukan objektif pembelajaran. Lebih singkatnya begini, kita bisa menggali informasi kemampuan mereka dari aktivitas yang mereka lakukan setiap hari. Karena kita tidak mengetahui bahwa anak tersebut bisa atau tidaknya. Tetapi pas kita menanyai teman mereka, gimana si A tersebut aktif tidak? Kan saya pribadi dalam bahasa Inggris di dalam pembelajaran itu 4 jam ya seminggu. Kadang 2 jam gitu. Kadang ada 1 jam gitu ya. Kalau di saya di sini 1 jamnya 35 menit, otomatis selama 35 menit tersebut, kita dituntut untuk mengetahui setiap peserta didik yang akan kita berikan pengetahuan tersebut. Otomatis sangat kurang waktunya gitu kan. Terus yang kedua ada identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase. Nah, ibu-ibu di sini ada fase. Yang namanya fase itu mungkin nanti kita jelaskan di akhir, ya, di akhir materi ini. Dan kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir
fase. Nah, untuk fase nanti kita bahas di akhir materi ini. Yang selanjutnya 3, melakukan analisis setiap elemen atau sub-elemen profil pelajar Pancasila. Dalam tanda kutip di sini kita kan kasarnya cek orang Sunda orang tadi di sinanyian kurikulum gitu. Sekarang ini kan, karena mungkin kurikulum yang akan dipakai untuk beberapa tahun ke depan adalah kurikulum yang ini. Nah, kita sebagai staf pengajar, sebagai guru otomatis harus memahami dulu kurikulum tersebut, gitu kan. Nah, pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase-fase tersebut. Nanti kita bahas lagi fasenya di belakang ya. Yang keempat, berdasarkan identifikasi kompetensi-kompetensi inti di akhir fase. Rumusan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai. Pemahaman bermakna yang akan dipahami dan variasi keterampilan berpikir. Apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, nanti kita bahas di akhir ya. Selanjutnya ada, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, tujuan pembelajaran secara linear. Nah, sebagai urutan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dari hari ke hari. Otomatis secara linear itu harus berjenjang ataupun harus ngurut gitu ya, harus ngurut. Yang terakhir tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dari materi utama. Otomatis ya, pembelajaran tersebut, apalagi di bahasa Inggris itu banyak sekali, gitu kan. Kita bisa mengetes anak itu dari readingnya, speakingnya, listeningnya ataupun writingnya, gitu kan. Otomatis 4 aspek tersebut kita harus bisa menyampaikan kepada anak tersebut. Nah, karena mungkin tadi ada fase-fase yang sedikitnya belum tersampaikan, di sini ada beberapa ini ya. Nah, ini Bu. Nah, ini nanti saya tampilkan di ini ya. Wah. Nah, ini. Bisa terlihat Ibu-ibu, Bapak-bapak? Ada Pak, ada. Ada fase A, fase B, fase C, fase D, sampai fase F. Ya. Fase A untuk kelas 1 dan 2 berarti dari tingkat dasar ini kan? Iya, SD berarti ya Pak. Fase B 3, 4 dan berurut 2 tingkatan ke bawah, C 5, 6. Fase D itu dari kelas 7, 8, 9 ya, otomatis kalau di tingkat di SMP itu fasenya fase D. Terus yang terakhir ada fase E untuk kelas 10 berarti tingkat SMA, SMK atau aliyah ya. Dan fase F itu kelas 11 sampai dengan 12. Nah, ini fase-fase ini yang mau tidak mau ini wajib ya, ini wajib. Semua mapel ini pasti mengalami harus bisa melewati fase-fase tersebut. Nah, itu sedikit tentang yang disebut dengan tujuan pembelajaran atau capaian. Mungkin sekian dulu Ibu-ibu. Ya Pak. Silahkan Ibu-ibu, ada tanggapannya? Iya Pak, saya mau bertanya.
Mangga Bu. Untuk fase D anak SMP itu ranahnya untuk apa saja ya Pak? Yang ini ya Bu ya. Fase Iya, D. yang fase D. Untuk anak SMP ranahnya fokusnya ke apa? Misalnya ke reading atau misalnya menyimak atau apa gitu Bu? Pak, Oh, ya. Jadi makasih. sampai sejauh ini pengetahuan saya mungkin ya Bu ya. Karena mungkin di sini kita dibahas lebih lanjutnya nanti. Untuk fase D, untuk kelas 7, 8, 9 ini mungkin karena apa namanya, tidak akan merubah yang namanya kompetisi dasar gitu kan, atau KD gitu kan. Jadi otomatis pembelajaran yang sering kita lakukan ada di dalamnya gitu ya. Contoh kalau saya ingat kalau dulu di apa namanya KTSP ya, yang namanya KTSP berubah menjadi kurikulum 13, cuman sedikit bedanya ya. Misalkan di bab 1 apa namanya, biasanya di bab 1 kelas 8 itu greeting ya. Nah, berubah menjadi kurtilas, greeting itu ada di kelas 7 gitu kan. Itu saja kan berputarnya. Cuman beda penyampaiannya, disampaikannya di kelas 7 atau di kelas 8. Nah, untuk ini mungkin di fase D ini tidak merubah KD gitu ya, tidak merubah kompetisi dasar, tetapi kita bisa menyampaikan kompetisi dasar tersebut lebih enjoy gitu, lebih bisa dinikmati oleh mereka gitu. Jadi apa namanya, di penggerak ini, di guru penggerak ini kita lebih ditekankan untuk lebih apa namanya, si siswa tersebut lebih mengerti atau tidak ada apa namanya ya, seperti yang tadi saya ucapkan bahwa bahasa Inggris itu pelajaran yang sangat membosankan. Itu kan Ibu ya, sebelum kita menerangkan, mereka udah ya, mimiknya itu beda lah, beda dengan pelajaran olahraga gitu, renang atau gimana. Iya, bahasa Inggris mah udah ya Pak ya. Down mereka kan. Iya. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Mungkin lebih jelasnya nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu Penny, kita memberikan tanggapan. Gimana Ibu Alin, Ibu Dewi? Sudah ya Bu ya? Cukup. Ya cukup Pak, cukup. Alhamdulillah. Apa namanya, materi yang saya sampaikan barusan bisa sedikit ada pencerahan. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Dian yang telah memberikan materi tentang capaian pembelajaran ya ibu-ibu dan bapak semua. Semoga nanti bisa kita realisasikan di sekolah kita masing-masing tentunya. Ya, terima kasih Pak Dian, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah bergabung pada hari ini. Kita berjumpa untuk esok hari ya Bapak Ibu, tetap semangat. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.